Markas Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat disegel. Pengirim sate sianida yang tewaskan anak pengemudi ojol divonis 16 tahun penjara. Safir biru seberat 310 kg dan 1,5 juta karat ditemukan di Sri Lanka. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya warganet sayangkan ringan Rahel V-nya hanya karena bersikap sopan selama sidang. Bersama saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Tawuran terjadi antara buruh bangunan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi amankan 5 buruh bangunan yang diduga sebagai dalang tawuran. Berkelahi tukang. Suasana mencekam terjadi saat 2 kelompok pekerja bangunan saling lempar batu di sebuah proyek bangunan di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, sore tadi. Tawuran antar buruh bangunan ini sempat meresahkan warga karena pelaku tawuran menggunakan batu yang menjadi material bangunan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan 5 orang, yakni 2 orang buruh, 2 mandor bangunan, dan 1 pengawas konstruksi. Kelimanya dibawa ke Mapolsek Soreang untuk diminta keterangan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, tawuran dipicu masalah air yang digunakan para buruh bangunan ini. Antara para pekerja di Anjungan Tanggul, itu mana masalah air. Itu masalah air kan ada selang berjalan, yang satu pekerja cabut tanpa memberitahukan yang sementara pakai air. Sehingga yang sementara pakai air itu merasa tersinggung kenapa air dicabut. Sehingga datang pertanyakan. Setelah pertanyakan ya ada lempar. Akhirnya saling melempar. Untuk menjaga agar tidak terjadi tawuran susulan, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ratusan sopir truk batu bara berunjuk rasa menuntut jalan tambang kilometer 101 Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dibuka kembali. Penutupan underpass membuat para sopir truk kehilangan pendapatan. Masa sopir truk pengangkut batu bara ini kembali menggelar unjuk rasa mengungkapkan kekesalan mereka atas penutupan jalan tambang kilometer 101 di Tapin, Kalimantan Selatan. Jalan ini sudah ditutup sejak 3 pekan lalu. Underpass kilometer 101 merupakan jalan vital yang biasa mereka lalui mengangkut barang. Mereka menuntut polisi membuka jalan agar mereka bisa mencari nafkah kembali. Jadi kami sudah 3 minggu ada bekerja, Pak. Kami sudah 3 minggu bekerja. Kehidupan kami ya juga di sini. Makan kami ya di sini, tidur kami, membayar kontrakan kami di sini. Jadi hadir kami di sini mewakili puluhan ribu warga yang kelaparan, memohon kepada Bapak DPRD, Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapolda, juga Kapolri, Bapak Jokowi, tolong bantu kami sawah ladang kami di sini. Jadi kita menerima semua aspirasi dari mereka, sehingga nanti akan ditindaklanjuti pada pertemuan yang akan datang. Salah satunya apa yang jadi nanti dari pemerintah daerah, yaitu yang kemarin tindak lanjut di Dewan, itu nanti akan disampaikan di sana semuanya. Dari hasil ini juga kita akan sampaikan kepada yang berkompeten bagaimana tindak lanjut yang lebih komprehensif, bagaimana yang lebih produktif dan lebih baik. Para sopir mengaku kehilangan pendapatan atas penutupan jalan ini. Mereka pun mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Namun belum ada keterangan resmi dan kejelasan dari pihak PT TCT yang menutup underpass kilometer 101 sejak 3 pekan lalu. Dari kota Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.
Seorang pengendara motor terbakar saat membawa jerigen berisi bensin. Korban panik dan masuk masjid minta bantuan jamaah yang sedang sholat. Warga Binjai, Sumatera Utara ini berlarian berupaya memadamkan motor yang terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan siang tadi. Warga panik pasalnya tidak hanya motor, namun pengendaranya juga ikut terbakar. Dalam rekaman CCTV Masjid Al-Furqon, pengendara motor yang ikut terbakar panik dan mencari bantuan warga sekitar. Warga yang hendak sholat zuhur pun berupaya membantu, namun api sulit dipadamkan dan menyambar bagian depan rumah. Api baru bisa dikuasai setelah pemadam kebakaran sektor Binjai dikerahkan. Jatuh, nyiram ke badannya. Terbakar badannya, dia lari ke arah masjid. Ke kamar mandi masjid, belum sampai udah terjatuh. Jadi ada jemaah masjid mau sholat, karena mau masuk waktu zuhur, ditolong dibawa ke rumah sakit Bidadari. Insiden ini terjadi saat jerigen yang diangkut korban dengan sepeda motor tiba-tiba terbakar. Tidak hanya menghanguskan motor, sebagian tubuh korban juga ikut terbakar akibat kejadian tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, truk yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Sentolo menabrak gerbang dan pagar Polsek Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Pagar dan tembok Polsek hancur berantakan. Inilah detik-detik rekaman video CCTV sebuah truk di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta melaju dengan kencang menabrak tembok beton dan pagar besi kantor Polsek Sentolo. Supir yang hendak mengambil muatan di daerah Sentolo ini tiba-tiba mengalami remblong sesaat berada di Jalan Yogyawates, tepat di depan SPBU Sentolo. Meski sempat panik, sang sopir langsung membanting setir ke arah kiri untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang lebih fatal dan menimbulkan banyak korban. Remnya belum, terus? Karena depannya lampu merah banyak yang berhenti, jadi saya panik ya. Saya banting kiri itu saya dapat ke tembok itu. Jadi pengendara truk ini berangkat dari arah timur ke barat. Pada saat itu menurut keterangan daripada pengemudi bahwa remnya itu blong, jadi di rem-rem mulai dari pom bensin itu ternyata nggak bisa. Padahal di traffic ini waktu itu sedang lampu merah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin akan menimbulkan korban, akhirnya si pengendara mengambil kesimpulan dibuang ke kiri, akhirnya masuklah ke Polsek. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun pagar dan tembok beton Polsek Sentolo mengalami kerusakan parah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mengantisipasi maraknya kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermuatan berat, Korlantas Polri menyiapkan timbangan portable untuk mengukur beban muatan di jalan raya. Selain untuk kendaraan berat, timbangan juga akan difungsikan bagi kendaraan kecil. Demo timbangan portable untuk mencegah kecelakaan lalu lintas milik Korlantas Polri digelar kemarin di lapangan NTMC Jakarta. Korlantas Polri Irjen Polisi Firman Shantiabudi menyatakan secara teknis kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas memiliki resiko membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Selain itu, kendaraan bermuatan berat melebihi kapasitas kerap menyebabkan kemacetan dan merusak jalan. Selain untuk kendaraan bermuatan berat, timbangan portable ini juga disiapkan untuk kendaraan kecil. Nantinya personil Korlantas Polri akan berpindah-pindah sambil memantau kendaraan yang dinilai melebihi kapasitas. Di beban yang bisa kita bawa untuk mobile ke lapangan untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat over kapasitas. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Ini juga dalam rangka mendukung tetap terpeliharanya keamanan keselamatan di jalan. Karena dampak dari kendaraan yang melebihi
Taman Sari berhasil membekuk 8 anggota geng motor yang menyerang 2 remaja di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 7 motor dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Delapan anggota geng motor diamankan tim Buser Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari dari 3 lokasi berbeda yakni Srengseng, Grogol Petamburan, dan Kembangan Jakarta Barat. Dari penangkapan 8 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan 7 motor serta senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini merupakan keributan antara 2 geng motor yang dilakukan para pelaku untuk menaikkan popularitas. Melalui media sosial, kedua geng motor ini mengatur pertemuan untuk melakukan aksi tawuran di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, dan hingga meluas ke Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Kami berhasil menangkap 8 pemuda. Dari kelompok asal kami mengidentifikasi 3 asal Kembangan, Jakarta Barat, kemudian 1 pemuda asal Tanah Abang, kemudian 4 berasal dari Jakarta Utara. Sebelumnya sempat beredar video amatir saat sekelompok geng motor membawa senjata tajam. 2 kelompok geng motor terlibat keributan di Taman Sari, Jakarta Barat. Saat berupaya melarikan diri, kedua korban yang menggunakan sepeda motor menabrak mobil hingga terjatuh dan akhirnya dikeroyok oleh kelompok lawan. Kedua korban masih dalam penanganan medis rumah sakit akibat luka senjata tajam dan benda tumpul. Dalam kasus ini, polisi masih memburu 3 pelaku yang masih buron. Atas perbuatannya, 8 tersangka dijerat pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi kabur-kaburan hingga nekat melawan arah mewarnai razia antisipasi balap liar dan kejahatan jalanan di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. 2 pemuda berboncengan sepeda motor ini langsung memutar balik hingga nyaris tertabrak kendaraan lain saat mengetahui adanya razia lalu lintas di ujung jalan yang akan mereka lalui di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin malam. Aksi serupa juga diikuti sejumlah pengendara roda 2 lainnya yang langsung tancap gas agar tidak terjaring. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dan pengendara lain, mereka nekat melawan arah dengan kecepatan tinggi. Namun sejumlah pengendara motor lainnya berhasil diamankan petugas. Selain mengamankan belasan pengendara roda 2 yang kedapatan memakai knalpot bising, petugas juga menjaring 3 gadis remaja yang berboncengan dalam 1 motor dan tidak memakai helm. Selanjutnya, seluruh kendaraan dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Seorang pria menikam rekan sesama tukang parkir di Citerep, Bogor, Jawa Barat. Diduga penganiayaan dipicu rebutan lahan parkir. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pria tiba-tiba mengejar dan langsung menikam rekannya secara bertubi-tubi. Pelaku bernama Hendra nekat menyerang korban bernama Abdul Hamid karena merasa sakit hati kepada korban yang sempat memarahinya di depan umum. Sengketa rebutan lahan parkir antara keduanya juga diduga jadi pemicu pelaku ingin menghabisi korban. Pelaku yang menyimpan dendam lalu merencanakan aksinya dengan mengajak korban minum minuman keras sebelum melancarkan aksinya. Korban yang merupakan warga Citerep, Kabupaten Bogor, dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tusukan pisau di sejumlah bagian tubuhnya. Saya nanya ke Mamit, Mamit waktu itu kesal sama si itu ya, dia langsung ngomong, langsung nanti sadut, gua gitu. Seminggunya lagi dia datang tuh di motor sambil mabok. Posisi saya lagi di warung siput. Itu aja sakit hati di situ. Sakit hati ya.
Hingga saat ini, pihak aparat Polsek Citerep, Kabupaten Bogor masih menyelidiki motif dan penyebab pasti aksi pelaku yang diduga merupakan anggota salah satu ormas tersebut. Dia merasa kesal dan dendam dengan apa yang dilakukan oleh korban, di mana seminggu sebelum kejadian itu korban marah-marah si pelaku tanpa alasan. Nah, dengan kekesalan itu dia pendam selama 1 minggu sehingga dia persiapan membawa sajam, dan ketemulah pada saat kejadian itu di parkiran yang memang notabene korban melakukan kegiatan di situ. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa pisau lipat. Sementara pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. P2TP2A Kabupaten Garut terus mendampingi sejumlah santriwati yang menjadi korban pemerkosaan seorang guru pesantren. Sementara proses hukum terhadap pelaku hingga kini terus berjalan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat terus mendampingi para santriwati korban perkosaan oleh seorang guru pesantren. Saat pendampingan, pihak P2TP2A mengetahui para korban mengurus dirinya secara mandiri di sebuah rumah yang disediakan pelaku. Para korban menganggap perlakuan bejat sang guru adalah hal yang dibolehkan. Menurut mereka merasa dilindungi. Jadi untuk perbuatan yang mereka tahu itu diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tidak ada iming-iming. Mungkin kalau selama ini kenapa dia pengakuannya ada ke beberapa bahwa istrinya tidak melayani. Nah, itu. Usai mencuatnya kasus ini, Kemenak Kota Bandung mencabut izin pesantren. Seluruh santri pun dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara proses hukum terhadap pelaku kini terus berjalan. Terdakwa Heri Wirawan telah 6 kali menjalani persidangan dan masih ditahan di Rutan Bandung. Heri diketahui telah memperkosa 21 korban sejak tahun 2016. Beberapa korban bahkan hamil dan melahirkan. Tim iNews melaporkan. Video mesum antara 1 remaja putri dan 4 remaja laki-laki di Buleleng, Bali viral di media sosial. Pemeran adegan video itu berusia 13 tahun dan 15 tahun. Inilah percakapan antara remaja putri berusia 12 tahun dengan remaja laki-laki saat tawar-menawar harga melalui aplikasi pesan singkat. Video mesum mereka kemudian direkam dan viral di media sosial. Pihak sekolah yang mengetahui kejadian langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Sementara pemeran video mesum tersebut langsung diamankan unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. 4 pelaku pemeran video berusia antara 12 tahun hingga 15 tahun yang semuanya masih duduk di bangku SMP. Di video viral ini sekarang sudah kita amankan. Terduga pelaku itu ada 4 dan 1 yang dari wanitanya. 4 yang prianya, 4 pemeran pria, 1 pemeran wanita. Sudah kita periksa, didampingi orang tua, termasuk dari pihak sekolah. Hingga kini seluruh remaja pemeran video mesum tersebut masih diperiksa unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Panda Wismaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan tersangka dalam pembunuhan seorang penyandang disabilitas di Kemayoran, Jakarta. Tersangka merupakan teman dekat korban. Usai membunuh, tersangka mengambil telepon genggam dan motor milik korban. Terus ditusuk. Kamu tusuk lagi kan? Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi terkait pembunuhan berencana di kawasan Kemayoran, Jakarta. Dalam rekonstruksi yang digelar tadi pagi di halaman Subdit Resmob Polda Metro Jaya, adegan demi adegan diperagakan langsung oleh tersangka. Total terdapat 12 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Mulai dari adegan saat tersangka dan korban berkenalan dan diajak berhubungan intim, hingga pembunuhan korban. Tersangka ingin menguasai barang yang dimiliki korban, yaitu sepeda motor dan juga handphone. Nah, sehingga tersangka pada saat itu menyiapkan
pisau yang diambil dari dapur rumah korban, kemudian menaruhnya di bawah lemari yang udah dia siapkan. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita adalah pisau yang digunakan untuk membunuh, ya. Kemudian juga 1 unit motor Honda Beat, kemudian HP, kemudian ada power bank, kemudian pakaian, kemudian ada uang tunai sebesar 57.000, STNK mobil, celana jin warna hitam dan sebagainya. Akibat daripada perbuatan tersangka, ya, penyidik telah menetapkan tersangka sebagai pelaku daripada pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan ini, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penganiayaan sejumlah kucing oleh seorang wanita di Tanjung Duren, Jakarta viral di media sosial. Karena dianggap meresahkan, komunitas pecinta kucing melaporkan pelaku ke Polsek Tanjung Duren. Inilah video amatir saat seorang wanita berinisial L menganiaya seekor kucing di Jalan Dr. Susilo, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut sempat menegur wanita ini. Video ini kemudian viral dan membuat komunitas pencinta kucing melaporkan pelaku ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat diperiksa, polisi mendapati 1 ekor kucing telah mati. Namun saat diperiksa, polisi mengalami kendala lantaran pelaku selalu melantur saat ditanya oleh penyidik. Pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi dari semalam kita sudah mencoba untuk interogasi yang bersangkutan, namun karena ada kendala diduga ibu tersebut ODGJ, sehingga tadi pagi sudah kami bawa ibu itu ke Rumah Sakit Kramat Jati dan sekarang sementara menjalankan observasi di Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi untuk observasi itu kurang lebih 1-2 minggu. Jika dinyatakan sehat, pelaku bisa dijerat pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman pidana 9 bulan kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Artis sinetron Bobby Joseph ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.